Ya, kita akan memeriksa laporan magang. Laporan ini pernah dikirim sebelumnya, jadi kita coba dengarkan ya. Inilah yang pernah saya sarankan Panduannya. Pertama, bagian awal Kita terdiri cepatkan dari saja. yang disebut dengan lembar sampul ya. Lembar sampul ini kalau kita lihat, bentar ya, saya bikin dulu. Bentar ya. Mana? Ukuran 14 bold, spasi 1, letak di tengah, ditulis dengan pola piramida terbalik. Lambang Polmed ditulis dengan ukuran besar, logo 5x5 cm. Times New Roman 41. Nah, ini Nah, ini dia ruler. yang telah saya periksa. Tadi kita lihat ini dia laporan magang, ya. Judulnya 14 Times New Roman. Nah, ya. Dia inilah judulnya di Pertamina. Judulnya ini penerapan penggunaan sistem iVendor di PT Pertamina Gas Onsa. Oke, jadi sekarang kita lihat. Nah, ini agak sedikit apa ya kalau saya lihat. Ini jaraknya terlalu jauh dari sini kemari. Ini masih terlalu jauh. Ini diajukan oleh, coba kita lihat panduannya. Nama, nulis dengan nama NIM. Huruf kapital 14. Nah, ini dia ya, nama NIM. Oke. Nah, udahlah, tapi ini kayaknya terlalu jauh ya, di bawah masih renggang. Nah, sekarang kita lihat tadi di situ dia lembar judul. Lembar judul sampul, tadi itu sampul ya. Pertama lembar sampul, lembar judul, baru pernyataan orisinalitas. Nah, ini ada. Coba kita lihat dia punya. Nah, kita bandingkan. Nah, ini udah ya, berisi tertulis magang karya sendiri. Baru yang keempat lembar pengesahan. Nah, kita kecilkan. Nah, ya, lembar pengesahan. Nah, kita lihat berisi pengesahan dari dosen pembimbing, kaprodi, ketua jurusan. Oke. Baru yang kelima kata pengantar. Kita lihat ya, di sini kata pengantar. Kata pengantar, coba kita lihat panduannya. Tentang uraian tidak ada. PKL itu kata pengantar harus ada berisi ya. Tempat pelaksanaan magang, baru tujuannya apa, baru ucapan terima kasih dan saran. Nah, kata pengantar itu font 14 Times New Roman bold, spasinya 1,5, center. Nah, isi kata pengantar fontnya 12. Nah, kalau saya lihat ini semua ini 14 harusnya ya. Nah, ya. Ya, oke. Nah, setelah itu baru daftar isi. Ya, ini Daftar kayaknya isi. sudah dibetulkan ya, sudah diperbaiki oleh dia, sudah ada di sini tujuan. Nah, oke, lanjut Ya, lagi. ya baru daftar. Kita lihat dulu. Isi tata niaga halaman 23. Nah, di sini kita lihat ya. Bab 1.1 itu latar belakang berisi informasi materi yang berkaitan dengan tema laporan magang yang diambil. 1.2 itu tempat dan jadwal pelaksanaan magang. 1.3 berisi 7 hal-hal yang ingin dicapai pada pelaksanaan magang sesuai dengan topik atau bidang pekerjaan. Nah, 1.4 manfaat, memuat uraian mengenai manfaat sesuai dengan topik atau bidang pekerjaan. 1.5 sistematika penulisan. Nah, kita coba dulu lihat yang kamu buat. Pertama, berarti ya, kita lihat belakangi yang isinya materi. Kita lihat di sini pengantarnya. Kegiatan magang adalah, jadi ini agak aneh juga ya kalau masih ada model-model seperti ini gitu. Ini kan nggak perlu diceritakan ini. Ya. Ini nggak ada. Jadi nggak perlu kamu ceritakan.
Nah, ini juga pada praktek lapangan ini. Coba ya kita buka. Nah, latar belakangnya cuma ini saja. Jadi kalau dia membuat latar belakang yang bagus, ya, ini kan memang bukan cerita lagi. Nah, ini memang udah harus kau lakukan. Gak perlu dimasukkan latar belakang. Yang perlu kamu tulis itu adalah pertama, tentunya apa itu PT Pertamina secara umum. Kedua, apa itu PT Pertamina Gas Onsa. Baru setelah yang ketiga, apa itu bidang QTB, Quality Technical and Budgeting. Nah, dari yang kau ceritakan kan untuk membuat latar belakang itu kan adalah berbentuk piramida terbalik. Yang umum dahulu, baru yang makin kecil makin kecil. Di sini yang umumnya adalah Pertamina. Jangan kau ceritakan lagi tentang kenapa kau magang, berapa lama kau magang. Itu ada nanti porsinya. Bukan di pendahuluan diceritakan itu. Ya, oke. Nah, ini baru kau ceritakan. Nah, dari yang ketiga tadi, dia akan mengerucut kepada apa nanti yang kamu jadikan sebagai topik. Yaitu ini, penerapan penggunaan sistem iVendor. Apa itu? Kau ceritakanlah. iVendor itu apa keburukannya, apa kebaikannya, kira-kira nantinya. Nah, kalau saya lihat dari latar belakang yang kamu buat, ini mulai dari QTB. Tidak ada satupun yang menceritakan kenapa menggunakan iVendor. Ya, tidak ada. Nah, oke, perbaiki. 3, tujuan. Jadi kalau saya lihat di sini dia sudah merubah latar belakangnya ya, udah bagus. Ini nanti kamu perbaiki yang salah-salah ketik seperti ini, double N-nya ya. Ini udah bagus, ada cerita iVendor-nya juga. Udah bagus. Nah, ini juga ada kamu ceritakan iVendor solusi ya, bagus, sudah bagus. Nah, ini udah bagus ya. Sekarang kita lihat 1.2. 1.2 tempat dan jadwal magang, ini juga udah bagus. 1.3 tujuan magang. Nah, ini masih yang lama kamu buat ya. Coba kita lihat yang pernah saya beritahu. Ya, sesuai dengan topiknya. Ini tak perlu memperkenalkan dunia kerja, ini nggak ada, kan ini di luar topik. Yang diminta itu fokus kepada topiknya. 1, mengaplikasikan ini tak perlu. Nah, ini masih, tak perlu, udah bersalahan kamu ulang. Ya, ini juga masih kamu ulang tujuannya nih. Tidak, bukan itu. Jadi kan tadi sudah dikatakan bahwa tujuan sesuai dengan topik ya. Kalau yang kamu buat itu masih model lama, yaitu mengenai penggunaan iVendor. Apa saja tujuan kalau menggunakan itu ya, bagaimana? Berarti masih salah semua tujuannya. Nah, kita lihat sekarang ini semua manfaatnya. Yang perlu kau buat ini adalah penggunaan, apa manfaatnya penggunaan iVendor. Nah, apa gunanya? Ya kan, dia harus fokus. Tidak ada lagi kayak gini-gini. Nah, jadi kalau kau cerita memagang tentang iVendor, ceritanya semua tentang iVendor. Tidak ada lagi ini tidak ada ya. Karena di panduannya seperti itu. Untuk ke bagian isi, bagian pengetikan. Kita lihat di ini tadi bagian konten. Sekarang coba kita buka di sini. Nah, ini sudah kita lihat ya. Jadi sekarang kita coba lihat. Nah, manfaatnya apa? Manfaat itu juga harus manfaat bagi mahasiswa itu bukan yang ini ya. Fokus. Nah, ini coret ini. Nah, ini yang betul nomor 3 ini. Ya, jadi jangan lagi pengadaan, nggak ada itu ya. Jadi harus fokus kepada iVendor itu. Jadi kalau kamu sudah punya 1 ini, nanti tambah lagi 1 lagi, tambahkan 1 lagi, 2 saja pun nggak apa-apa. Nah, manfaat bagi politeknik ya tentunya ya masih tetap sama, bukan hanya ini saja. Manfaatnya lagi bagi politeknik ya umum. Jadi
mahasiswa politeknik bisa mengetahui penggunaan iVendor. Udah ya, mahasiswa yang mungkin kelak bisa diajarkan di Politeknik Medan. Nah gitu ya, jangan lagi ada reputasi kampus, tidak ada itu, dia tetap fokus. Nah kalau bagi perusahaan, nah yaitu ini bisa jadi semua membantu di bidang, jangan lagi yang aneh-aneh. Kalau memang bidangnya iVendor ya, jadi semua manfaat itu juga bagi perusahaan apa penggunaan iVendor. Ini juga ya, ini udah bagus ya, ini nggak perlu nomor 3 nih buang, nomor 4 dibuang. Sistematikanya ya udah, apakah ada disuruh buat sistematika? Ya ada. Nah sekarang kita lihat bab 2. Bab 2 di sini menurut panduan berisi mengenai perusahaan, profil tempat magang, studi, program studi, observasi, hambatan. Nah kita lihat ya, yang kamu buat pelaksanaan magang. Nah ini bab 2. Kok masih bab 1 yang kamu buat ya? Saya kira kamu sudah membuat bab 2-nya. Nah jadi untuk selanjutnya Safira, kamu perbaiki bab 1, lalu kirim bersama bab 2. Oke, terima kasih.